warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, dan pembelajaran kelima. Dengan KD IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Dan 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kondisi geografis negara ASEAN yang hampir sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Mari kita pelajari. Ini adalah gambar-gambar negara yang tergabung di dalam ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari letak geografis negara-negara ASEAN. Dan hari ini, kita akan mempelajari perihal hasil bumi pada negara anggota ASEAN. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi negara-negara di wilayah ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Hasil pertanian negara Kamboja yang paling utama yaitu beras. Selain itu, hasil pertaniannya berupa umbi-umbian, jagung, dan tembakau. Hasil pertambangan negara Kamboja yaitu besi, tembaga, emas, dan permata. Selanjutnya, Myanmar. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yaitu tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Sedangkan sektor pertanian meliputi beras, kacang-kacangan, dan karet. Selanjutnya, Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, barang-barang, dan konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura juga termasuk negara ASEAN yang berpenghasilan selanjutnya yaitu Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, pupuk, semen, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Yang selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak terbesar. Dan yang terakhir yaitu negara Thailand. Thailand bermata pencaharian adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia adalah Thailand. Thailand biasanya dijuluki gajah putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi di negara ASEAN. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hasil kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Ini adalah contoh hasil bumi dari negara ASEAN yang berupa diagram Venn. Pada bagian tengah merupakan bagian persamaan hasil bumi dari kedua negara. Kesimpulannya pada hari ini yaitu di kawasan Asia Tenggara terdapat persamaan dan perbedaan hasil bumi pada setiap negara.
dan dapat kita tampilkan dalam bentuk diagram Venn. Sekian yang dapat saya beritahukan dan informasikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.